Aduh, aduh. Gue harus cabut dari sini. Gue harus cabut. Ah! Ngapain di situ lu? Ya, nggak sopan. Nggak ada orangnya, kita masuk sama orang. Aku nih aja lu, Kalau sampai nggak ada apa-apa gimana? Saya juga disalahin. Kita bukannya mau ngamuk, kan mau ngelidikin. Tadi ada suara teriak-teriak di dalam. Maksudnya aja maling di dalam. Udah kamu cek aja dulu, nggak pengen kamu cek. Iya. Habis lu ceritain. Ya, tenang aja, saya di sini kok, nggak usah takut. Tenang aja, saya di sini kok. Kok berantakan gitu, Us? Iya. Sakit, mungkin orang masih di situ ya? Ya sedih. Ayo. Terus? Apa-apakan? Benar kan apa kata gua? Jangan-jangan ini ada malingnya, ya kan? Iya ya. Us, jangan-jangan malingnya masih di sini, Us. Bisa jadi. Kita cek, kita cari. Sana, tuh keluar. Lu ngapain di situ aja? Ayo cari. Saya jaga sama tuh di lewat sini nanti. Nggak bakal lewat sini. Kan kita udah di sini. Paling larinya ke sono. Ayo. Bang, lah, bang. Bang, kenapa sih bang itu? Sampai berdarah-berdarah gitu, kenapa bang? Kenapa? Mereka nggak boleh tahu kalau gua lagi diganggu sama arwahnya si Darmi. Ini, saya baru aja dibegal. Begal? Ya udah, abang ikut kita aja ke yayasan biar kita obatin. Iya, ayo biar kita yang ngurusin. Ayo bang. Apa-apaan nih? Hah, ngapain? Mau nyari masalah apa gimana? Kita nggak ada urusan sama kalian. Tapi sama dia. Jangan jadi pahlawan kesiangan. Kenapa? Hah, emang gua mau jadi pahlawan kemalaman, kenapa? Jamil, balikin amplopnya. Apa-apaan? Enggak, saya nggak kenal sama mereka berdua, kenal. Orang dibilang nggak kenal kok. Berani sama Bangun kita. dong! Lawan kita. Songong banget tuh. Biarin orang begitu tuh nggak usah diambil pusing. Udah yuk kita urus masnya. Ya mas. Ayo mas. Ngapain di sini? Ngapain di situ? Tolong. Ngapain? Bang, kenapa bang? Kenapa bang? Bang. Tolong. Bang masuk bang. Bang. Nah apa sih tuh orang aneh banget? Bang Jamil. Apa dia yang udah membunuh Mbak Darni ya? Potongan bajunya sama. Kita harus cari tahu lagi sih. Lu mau kemana sih, Yen? Udah malam begini masing dandan aja. Ayo buruan kita pulang, Nyok. Ih mama, walaupun malam itu aku harus tetap on dong. Biar tetap mempesona. Aku mempesona. Dia nyanyi. Ayo buruan Ih, pulang. bilang aja takut kan mama pulang sendiri. Ih,
jangan ngomong sembarangan lu. Siapa bilang gue takut, gue berani pulang sendiri. Yakin? Yakin. Ih, Yan. Kok guru bakal jalan sendiri, Mak? Bakal jalan sendiri, Mak. Jangan begitu dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Allah. Cuma kebangetan banget ngagetin aja kirain meti. Aduh, kan jadi luntur nih kan make up aku gara-gara ketakutan. Jangan kan make up, muka lu aja luntur. Pelele. Mak, Dos ini mau nyampein informasi penting buat Mak. Apa? Dos jadi sama Markete, tadi tuh jalan Mak, depan rumah si Dani. Begitu lewat depan rumahnya, dengar teriakan Mak. Apa ada rampok? Dos nggak tahu dah. Akhirnya kan Dos masuk, ya kan? Begitu masuk, lihat rumahnya udah berantakan Mak. Waduh. Lah, orang mau maling kali. Kalau misalnya maling, ada orangnya. Ini nggak ada kosong Mak. What is name? Suara teriakan doang. Teriakan aku tapi nggak ada orangnya. Nggak ada. Bang Daus itu suara apaan? Nggak mungkin burung cici-cuit mah. Suara suling juga bukan. Bukan juga. Bakso. Bakso kunti Mak. Dani, Mak. Aduh. Masa Mak pipis lagi nih? Nggak beli bakso. Mak, kita beli motor aja yuk. Jangan beli bakso. Beli motor, aku nggak diajak. Nggak usah. Tolong aku. Jadi lo yakin, Zah? Itu bajunya Bang Jamil? Iya, Bal. Gua nggak mungkin salah lihat. Tapi apa hubungannya ya? Bang Jamil sama Mbak Darni? Ya, mereka kan gak ada hubungan apa-apa. Apa jangan-jangan mereka ada main? Terus Kak Reza, gak boleh ngomong kayak gitu. Apalagi Mbak Darni udah meninggal. Gak baik Kak. Bener tuh apa kata Lala. Tante juga setuju. Gak baik ngomongin orang. Lagian juga kan Mbak Darni itu udah tenang di alam sana. Udahlah, gak usah diomongin kayak gitu. Gue juga lihat Bang Jamil kemarin tuh dikejar sama preman. Dan preman itu bilang minta amplop. Amplop? Iya, tapi gue gak tahu amplop apa. Bisa jadi amplop itu benang merah kejadian atau hubungannya antara Darni sama Jamil. Bener gak sih, Bang? Iya, kita belum bisa berasumsi sekarang, Tante. Yang pasti, Iqbal pasti akan selidiki. Zah, kita sekarang ke Mama Darni. Tante, Iqbal jalan dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Bang. Zah. Loh, Pak RT. Bal, Jaja? Tuh, main jalan sendiri. Bang Bopak kemana? Nggak tahu, Bal. Mungkin dia sibuk sama urusannya. Oh gitu. Kalian berdua mau kemana nih? Oh, ini kita mau ke rumah almarhumannya Mbak Darni, Pak RT. Iya, Bal. Jaja, tadi malam saya sama Daus juga kesini. Karena Daus dengan ada teriakan suara. Terus kita samperin. Kita cek, cuma nggak ada siapa-siapa. Bal, apa mungkin ya kejadian ambulans mau nabrak kemarin ada hubungannya dengan kematian Mbak Darni? Mungkin iya, mungkin enggak. Gawat. Jangan-jangan mereka udah mulai curiga kalau aku yang membunuh Darni. Gawat ini. Pak RT, sebentar. Sebentar, Pak RT. Nggak ada siapa-siapa, Bal. Gue yakin tadi ada orang yang udah ngawisi kita. Gini, gue mau lo harus tetap waspada. Dan gue yakin orang yang kita hadapi ini bukan orang biasa. Iya, Bal, siap. Semua ini gara-gara Darti. Gara-gara kuntilanak itu. Gue harus berbuat sesuatu. Harus! Bang. Abang yang bunuh Darni? Iya. Emang kenapa? Hah? Ini semua karena kamu juga kan? Demi kamu! Bakso kamu jadi laris, kamu nggak punya pesaing. Enak kan sekarang? Nggak kayak gitu. Nggak kayak gitu yang aku minta, Bang. Aku nggak minta Abang bunuh Darni, Bang. Kenapa Abang bunuh? Kamu diam!
sebagai istri cuma bisa ngomel-ngomel mulu, bikin ruwet, bukan ngasih solusi. Ngomel mulu kamu. Ah. Bang Jamil, Bang. Bang. Assalamualaikum, Za. Waalaikumsalam, Fer. Kamu ngapain kesini, Fer? Warkopnya udah tutup. Aku mau ketemu sama Pak Haji Sulaiman Aden. Oh, babenya nggak ada. Lagi nengokin Afifah di pesantren. Oh, lah. Kan babenya nggak ada nih. Kamu ngapain masih di sini? Aku pengen ngasih sesuatu sama kamu. Nih. Maaf ya, Fer. Tapi aku nggak bisa nerima pemberian kamu. Karena kita nggak boleh sembarangan nerima pemberian orang lain. Tapi kan bukannya kita nggak boleh menolak kebaikan ya. Lagian juga ini kan untuk persahabatan kita. Yang namanya laki-laki sama perempuan yang bukan muhrim itu nggak ada yang namanya sahabat, Fer. Lagian Babe pernah bilang sama aku, kalau laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim ada dalam suatu tempat, itu nggak sebaiknya, Fer. Karena orang ketiganya adalah setan. Jadi lebih baik kamu pulang ya. Tapi kan aku bukan setan. Lagian ini juga kan kita nggak di dalam ruangan, jadi nggak ada setannya. Iya. Ente memang bukan setan, tapi otak ente itu udah dipengaruhi namanya setan. Assalamualaikum Pak Haji. Salam. Apa kabarnya Pak Haji, udah pulang dari ngeliat Afifah? Gimana Afifah, kabarnya baik sih? Anak-anak baik-baik aja ya. Ente maunya apa sih? Hah? Kan Ana udah bilang berkali-kali, Ana gedek. Wallahi Ana gedek sama ente. Ini sebelum Ana emosi, ini nyampe ke muka ente, mendingan ente balik deh ya. Ya udah Pak Haji, biar pulang dulu ya. Zaza, pulang dulu. Assalamualaikum Pak Haji. Salam. Biar pulang dulu Pak Haji. Assalamualaikum. Salam. Pak Haji ya. Astagfirullahaladzim. Babe nggak boleh teriak-teriak gitu ah. Dani, lu kemana amplop gua? Hah? Gua yakin amplop gua pasti lu bawa ke sini kan? Lu bawa ke dalam kubur. Lu mati aja masih nyusahin lu. Gua cari sampai dapat. Gua takut sama lu. Apa lu diam? Diam lo! Gimana lo? Keluar lo kuntilanak! Keluar! Gua nggak takut sama lo! Mana lo? Bang, abang udah bang, abang ngapain sih bang? Nanti kalau warga lihat bisa geger bang. Bang udah bang. Abang, kalau abang kayak gini terus aku udah nggak mau ikut campur urusan abang lagi. Diam lo, diam! Aku nggak mau dituduh sebagai pembunuh Dani. Aduh, lu diam! Lu jadi gua lo, woi! Diam lo, diam! Kuping gua sakit, diam! Aduh! Aduh! Aneh banget, Mbak Rina kayak buru-buru gitu. Kayak ada sesuatu deh. Oh, aku ngerasa ada orang ya di situ. Malam-malam kayak gini ngapain? Telepon Iqbal. Pak RT, saya yakin semalam itu ada ngebongkar kuburannya ini. Soalnya aku ngerasa ada orang dan aku telepon Iqbal, nggak diangkat-angkat. Iya, Ros, aku minta maaf. Semalam aku lagi di jalan, makanya aku nggak angkat telepon kamu. Nggak apa-apa kok, Bal. Dan semalam juga Ibu dengar
kalau ibu tuh diteror sama hantunya kuntilanak. Tapi yang jelas, ini makanya si Darni abis digaruk orang ini. Tapi siapa yang tega ya ngacak-ngacak makam ini? Tapi ini aku yakin ada hubungan sama orang yang udah berantakin rumah Mbak Darni. Aduh, Lala nggak kebayang banget dia di posisi Karos. Malam-malam di TPU, terus ada orang aneh. Ih, serem banget sih, Kak. Gue yakin nih, yang ngebongkar kuburan ini pasti Bang Jamil. Za, lo nggak bisa asal nuduh orang sembarangan. Buktinya kan udah jelas, Bang. Udah gue jelasin kemarin kan? Iya, tapi masalahnya kita harus tahu dulu siapa itu Bang Jamil. Dan kita nggak boleh berasumsi, kita harus punya bukti yang kuat supaya kita nggak terjebak. Benar kata si Iqbal, kita harus cari tahu detail dulu siapa tuh Jamil. Jangan sampai membahayakan kita. Udah gini aja, biar nanti saya bikin jadwal ronda ya. Nanti saya kerahkan semua warga untuk ronda malam, terutama daerah sini, area makam ini. Biar nggak terulang lagi kayak gini. Iya, saya setuju Pak RT. Kita rapin aja yuk. Ya, Pak RT. Jadi mereka punya bukti kalau gue ngebunuh Darni. Awas lo Reja. Lo juga bakal mati sia-sia. Bakal gue bikin mampus sama seperti Darni. Lihat nanti.